Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triswan Dibauti. Baik, pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengembangan materi psikologi dan filsafat anak dalam pendidikan, yang dikaitkan dengan buku Psikologi Pendidikan, Landasan bagi Pengembangan Strategi Pembelajaran karya Dr. Mardianto MPD. Nah, jadi yang pertama, psikologi dan filsafat anak dalam pendidikan. Nah, konsep fitrah dalam pertumbuhan anak. Jadi, dalam perspektif Islam, anak lahir dalam keadaan fitrah, yaitu potensi dasar yang suci untuk memiliki kecenderungan kepada kebaikan. Konsep ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian orang tua dan lingkungan yang membentuk perkembangan selanjutnya. Nah, dalam buku Psikologi Pendidikan, Mardianto dijelaskan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi bawaan yang menjadi dasar perkembangan kemampuan belajar. Potensi tersebut perlu diarahkan melalui pendidikan yang tepat agar berkembang secara optimal. Dengan demikian, konsep fitrah dapat dipahami sebagai potensi dasar manusia yang harus dikembangkan melalui proses pendidikan. Nah, yang kedua, definisi fitrah dan pengaruh lingkungan. Nah, fitrah dapat diartikan sebagai pembawaan atau potensi dasar manusia sejak lahir yang mencakup kemampuan intelektual, spiritual, dan moral. Nah, menurut Mardianto dalam psikologi pendidikan, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal atau pembawaan, dua potensi dasar yang dimiliki sejak lahir, itu faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal, lingkungan, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan budaya. Lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan atau bahkan penghambat potensi fitrah anak. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar potensi peserta didik berkembang secara maksimal. Nah, yang ketiga, tahapan perkembangan jiwa berdasarkan umur. Nah, psikologi pendidikan menjelaskan bahwa perkembangan anak berlangsung secara bertahap sesuai dengan usia. Bagaimana dijelaskan dalam buku Mardianto, jelaskan bahwa pemahaman terhadap tahap perkembangan peserta didik sangat penting bagi guru dalam menentukan strategi pembelajaran. Oke, selanjutnya yang keempat ada relevansi teori Barat dan Islam dalam psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan modern banyak yang dipengaruhi oleh teori Barat seperti Jean Piaget, perkembangan kognitif. Nah, Levi-Gotzi, yakni interaksi sosial dalam belajar. Terus ada B.F. Skinner, behaviorisme. Nah, sementara dalam perspektif Islam, pendidikan menekankan bahwa pada perkembangan fitrah manusia, pembentukan akhlak, keseimbangan antara akal, ruh, dan moral. Nah, buku Mardianto menjelaskan bahwa teori psikologi pendidikan modern dapat digunakan untuk pembelajaran. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu psikologi modern dan nilai-nilai Islam sangat penting dalam pendidikan. 5. Kesehatan mental pelajar muslim. Nah, kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu mampu mengelola emosi, berpikir positif, serta mampu menghadapi tekanan hidup. Dalam psikologi pendidikan, kesehatan mental peserta didik itu sangat mempengaruhi motivasi belajar, konsentrasi, dan prestasi akademik. Nah, Mardianto menekankan bahwa guru perlu memahami kondisi psikologis peserta didik agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang nyaman dan mendukung perkembangan mental mereka. Nah, bagi pelajar muslim, kesehatan mental dapat diperkuat melalui ibadah, zikir, nilai-nilai spiritual, lingkungan pendidikan yang religius. Nah, terus yang keenam ada fenomena stres dan burnout akademik di pesantren. Nah, stres akademik terjadi ketika siswa mengalami tekanan berlebihan dalam kegiatan belajar. Nah, burnout akademik merupakan kondisi kelelahan mental akibat tuntutan akademik yang tinggi. Dalam perspektif psikologi pendidikan, stres dapat disebabkan oleh: pertama, beban belajar yang berat. 2, tuntunan presentasi. 3, kurangnya dukungan sosial. 4, metode pembelajaran yang kurang sesuai. Nah, di lingkungan pesantren ini siswa sering menghadapi jadwal kegiatan yang padat antara pembelajaran formal dan kegiatan keagamaan. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara belajar, ibadah, istirahat, dan lain-lain. 7. Pendidikan tasawuf dalam terapi psikologi siswa. Nah, tasawuf menekankan pada pencucian jiwa dan pengendalian diri. Pendekatan tasawuf dapat digunakan untuk terapi psikologis untuk membantu siswa mengatasi masalah emosional dan spiritual. Beberapa metode tasawuf yang dapat digunakan untuk dalam pendidikan antara lain zikir muhasabah atau introspeksi diri, 3 tawakal, dan keempat itu ada sabar dan syukur. Nah, pendekatan ini sejalan dengan tujuan psikologi pendidikan yang ingin membentuk kepribadian yang sehat secara mental dan spiritual. Keempat, yang terakhir, yakni ada peran konseling Islam dalam menangani kenakalan remaja. Nah, ini yang sangat perlu kita bahas. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja akibat pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan, atau masalah psikologis. Konseling Islam berperan membantu siswa melalui pendekatan spiritual, nasihat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, pembinaan akhlak, pendampingan psikologis. Nah, dalam psikologi pendidikan ini, konseling merupakan salah satu layanan penting di sekolah untuk membantu peserta didik mengatasi masalah belajar maupun pribadi. Jadi begitu teman-teman. Nah, kesimpulannya, psikologi dan filsafat anak dalam pendidikan ini menekankan pentingnya memahami potensi dasar atau fitrah, perkembangan psikologis, serta pengaruh lingkungan dalam proses pendidikan. Buku psikologi pendidikan karya Mardianto ini memberikan landasan ilmiah bagi guru untuk memahami karakteristik peserta didik dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Nah, itu saja pembahasan buku psikologi pendidikan dari Mardianto. Cukup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.